Halo, perkenalkan nama saya Melissa Kasakian. Saat ini saya membuat video untuk UAS mata kuliah Regulasi Komunikasi Digital dengan judul PPT saya adalah Review Regulasi Komunikasi Digital hingga Penyiaran Digital di Indonesia. Kita masuk pada jurnal yang pertama yang akan direview, yaitu Regulasi Komunikasi Digital Menciptakan Ruang Aman bagi Generasi Z dalam Berkreasi di Ruang Virtual. Nama jurnalnya adalah Jurnal Masyarakat Cyber Volume 2 nomor 3 dari penulis dan tim Diovita Hernika Pramadani, Romi Iswandi, dan juga Dwi Retno Rahayu. Untuk tahunnya, tahun 2023 pembuatan jurnal ini, kita masuk pada latar belakang. Secara singkat, latar belakang dari jurnal ini adalah pelanggaran UU ITE, terutama penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan penistaan agama yang menjadi isu utama dalam jurnal ini. Kemudian yang kedua adalah upaya pengurangan pelanggaran yang dilakukan melalui penyuluhan, patroli cyber, diseminasi informasi, dan juga penegakan hukum. Kemudian kita masuk pada konsep dan teori dalam jurnal ini. Konsep dan teori dalam jurnal ini yang pertama fokus pada regulasi komunikasi digital untuk menciptakan ruang aman bagi generasi Z. Yang kedua, strategi melibatkan peningkatan cyber awareness, patroli cyber, diseminasi informasi, dan penegakan hukum dengan pendekatan scientific crime investigation dan juga digital forensik. Kemudian metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode sosialisasi langsung yang dilakukan di Al-Azhar International Boarding School di Yogyakarta dengan partisipasi 60 siswa-siswi kelas 12. Kemudian hasil dan analisa dari jurnal ini yang pertama adalah generasi Z atau Gen Z memiliki kecenderungan cepat beradaptasi dengan teknologi dan menjadi kreatif dalam menghasilkan konten di sosial media. Yang kedua, media sosial dianggap sebagai wadah ekspresi kebebasan berpendapat terutama melalui konten video. Dan yang ketiga, melalui interaksi dengan siswa-siswi Al-Azhar International Boarding School, penulis menemukan minat mereka dalam aktivitas digital seperti memiliki jumlah followers yang besar, aktif di media sosial, dan berkegiatan dalam platform khusus. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah yang pertama, generasi Z atau Gen Z diakui memiliki pemikiran kritis, kreatif, dan juga inovatif. Yang kedua, untuk mengenalkan regulasi komunikasi digital seperti UU ITE, perlu pendekatan yang menarik dan tidak membosankan sesuai dengan karakter dari Gen Z. Yang ketiga, interaksi selama kegiatan pemberdayaan kreatif mahasiswa ataupun PKM menunjukkan bahwa siswa Gen Z tertarik untuk memahami UU ITE sebagai langkah kehati-hatian dalam berkegiatan di ruang virtual. Yang keempat, kesadaran mereka terhadap hukum digital menegaskan perlunya penanganan regulasi komunikasi digital dalam membentuk pemahaman yang baik di kalangan Gen Z. Yang kelima, penanggulangan pelanggaran UU ITE dan menciptakan ruang aman di ruang virtual dapat dilakukan melalui kombinasi upaya penyuluhan, patroli cyber, dan diseminasi informasi, dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Kita masuk pada slide yang kedua, yaitu jurnal yang kedua, di mana jurnal yang kedua berjudul Regulasi Penyiaran Digital, Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, dan Manfaat bagi Rakyat. Nama jurnalnya adalah Jurnal Komunikasi Pembangunan dari tim penulis Ervan Ismail, Siti Dewi Sri Ratnasari, dan Yuni Tresnawati. Dengan tahun jurnal bulan Juli 2019, volume 17 nomor 2. Kita masuk pada latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini adalah menguraikan pentingnya digitalisasi dalam penyiaran dan kebutuhan akan regulasi yang kuat untuk mengatasi isu hukum yang muncul dalam implementasinya. Kemudian konsep dan teori dalam jurnal ini adalah menyajikan konsep digitalisasi, penyiaran, dan peran negara serta swasta dalam implementasinya. Yang kedua, menggunakan teori-teori terkait regulasi penyiaran dan dampaknya pada pemangku kepentingan. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode observasi partisipasif dan analisis teks untuk
digitalisasi dalam draft revisi UU Penyiaran dari Komisi 1 DPR pada tahun 2017 dan juga analisis media coverage untuk mendukung penelitian. Hasil dan analisanya adalah yang pertama, digitalisasi memberikan lebih banyak saluran dalam ruang yang sama dibanding penyiaran analog. Kemudian terdapat perubahan peran partai politik dan lembaga negara dalam memiliki institusi penyiaran. Kemudian negara melalui RTRI akan menjadi pemain penting dalam penyiaran digital di tanah air dengan sistem multi eksemplar tunggal. Dan kemudian muncul dinamika dalam regulasi digitalisasi penyiaran karena perbedaan kepentingan antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Kesimpulannya, penggunaan teknologi digital dalam penyiaran melalui revisi UU dianggap sebagai solusi untuk pembatasan frekuensi dan penggunaan yang efisien bagi penyiar yang lebih beragam. Kemudian yang kedua adalah dinamika yang muncul melibatkan perbedaan kepentingan antara negara, sektor swasta, dan juga masyarakat. Kita masuk pada slide yang ketiga, yaitu slide jurnal ketiga, Etika dan Regulasi Industri Komunikasi, Studi Kasus pada Regulasi Privasi Data Digital di Indonesia. Dengan nama jurnal Media Bina Ilmiah, penulis dan tim dari Hans Karuniaha, dan tahun jurnalnya adalah volume 18 nomor 1 Agustus tahun 2023. Kita masuk pada latar belakang dari jurnal ini, menyoroti perkembangan teknologi komunikasi yang masif, terutama dalam era komunikasi digital, dengan fokus pada tantangan yang terkait dengan privasi data dan pengguna. Kemudian konsep dan teori dalam jurnal ada yang pertama, menjelaskan bagaimana regulasi terkait keamanan privasi data pengguna umumnya terjadi dan kondisi-kondisi yang muncul di Indonesia. Yang kedua, mungkin melibatkan konsep etika dalam industri komunikasi dan juga teori-teori terkait regulasi privasi data. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi literatur. Kemudian proses analisis dilakukan pada jurnal-jurnal sebelumnya untuk menjawab masalah terkait regulasi keamanan privasi data pengguna. Kemudian hasil dan analisa merujuk pada 6 jurnal yang menjadi bahan referensi untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini menemukan bahwa masalah umum dalam pengembangan teknologi informasi saat ini adalah ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi komunikasi, dan juga menyoroti kurangnya keseimbangan antara perkembangan teknologi komunikasi dan regulasi yang dapat mengatur dampak terhadap keamanan privasi data pengguna. Kemudian kesimpulan yang diambil menyimpulkan bahwa masalah utama dalam pengembangan teknologi informasi adalah kurangnya kesesuaian regulasi dengan kemajuan teknologi komunikasi, terutama dalam konteks keamanan privasi data pengguna. Kemudian slide selanjutnya, jurnal yang keempat, Dinamika Komunikasi Digital, Tren, Tantangan, dan Prospek Masa Depan. Nama jurnal Sintak Dwi Rashan, maaf kalau salah. Penulis dan tim Diva Ansani dan juga Erwansyah. Tahun jurnal volume 4 nomor 11 November 2023. Kita masuk pada latar belakang dari jurnal ini. Latar belakang dari jurnal ini adalah penelitian ini mengeksplorasi dinamika komunikasi digital dengan fokus pada tren, tantangan, dan prospek masa depan. Kemudian konsep dan teori dalam jurnal ini yang pertama menggunakan metode studi literatur yang melibatkan identifikasi, seleksi, analisis, dan sintesis sumber informasi yang relevan. Kemudian menyoroti tren terkini dalam komunikasi digital, dominasi aplikasi pesan instan dan perubahan dalam konsumsi konten video, dan menjelaskan dampak tren pada interaksi sosial dan budaya. Kemudian metode yang digunakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu metode studi literatur. Hasil dan analisa, tren saat ini dalam komunikasi digital mencakup peningkatan penggunaan media sosial, kemudian dominasi aplikasi pesan instan,
dan perubahan dalam konsumsi konten video. Media sosial memungkinkan ekspansi jaringan sosial secara global, namun juga menimbulkan isu seperti isolasi sosial digital dan tekanan untuk terus-menerus berbagi kebahagiaan. Kemudian aplikasi pesan instan membawa efisiensi dalam komunikasi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti gangguan dan kekhawatiran privasi. Kemudian konsumsi konten video telah mengubah cara kita mengkonsumsi hiburan dan seni, di mana kita menciptakan tren seperti binge watch, di mana kemudian itu menjadi sarana kita untuk mengkonsumsi konten video yang mengubah cara pandang kita terhadap seni yang kita nikmati. Kemudian penelitian ini juga menyoroti dampak tren pada interaksi sosial dan budaya. Kesimpulannya adalah komunikasi digital sementara memperluas jaringan sosial dan memungkinkan partisipasi dalam kampanye sosial, juga menghadapi tantangan seperti isolasi sosial digital dan kesulitan menyampaikan emosi dalam komunikasi teks. Tantangan etika dalam komunikasi digital melibatkan privasi data, penyebaran informasi palsu, kemudian survei digital, surveillance digital, masalah hak cipta, kekuatan perusahaan teknologi, penyaringan konten, dan juga penggunaan data pengguna untuk periklanan. Solusi etika yang melibatkan privasi, keadilan, dan kebebasan berbicara harus dipertimbangkan untuk menciptakan lingkungan komunikasi digital yang etis. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu jurnal 5, menggali kebijakan penyiaran digital di Indonesia. Nama jurnalnya adalah Jurnal Ilmu Komunikasi, penulisnya Nur Malik Maulana. Untuk tahun jurnalnya volume 17 nomor 1 tahun 2019. Kita masuk pada latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini adalah digitalisasi penyiaran merupakan keniscayaan di Indonesia. Teknologi digital dianggap sebagai solusi terhadap keterbatasan frekuensi pada penyiaran analog. Namun hingga saat ini belum ada realisasi penyiaran digital di Indonesia karena ketidakmampuan peraturan UU nomor 32 tahun 2022 tahun 2002 tentang penyiaran untuk mengaturnya. Kemudian konsep dan teori dalam jurnal yang pertama, mempertimbangkan proses saling pengaruh antara agen dan struktur dalam pembuatan regulasi digitalisasi penyiaran. Kemudian menyoroti tarik-menarik kepentingan yang kuat antara kepentingan publik, pemilik modal, dan juga pemerintah. Debat mengenai pemilihan modal multiplexing dengan pendapat bahwa single multiplexing adalah model yang paling tepat. Kemudian penguasaan frekuensi oleh pemerintah dianggap menciptakan ranah publik yang seimbang antara kepentingan private dan publik. Kemudian metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah penelitian studi dokumentasi atau pustaka dan melibatkan analisis data dari beberapa regulasi tentang penyiaran digital di Indonesia dan artikel terkait. Kemudian hasil dan analisa. Yang pertama, menunjukkan adanya proses saling pengaruh antara agen dan struktur dalam pembuatan regulasi digitalisasi penyiaran. Kemudian menggambarkan tarik-menarik kepentingan yang kuat antara kepentingan publik, pemilik modal, dan pemerintah. Model multiplexing menjadi perdebatan dengan dukungan untuk single multiplexing sebagai model yang paling tepat. Penguasaan frekuensi oleh pemerintah dianggap menciptakan ranah publik yang seimbang. Kesimpulan dari jurnal ini adalah merekomendasikan kebijakan kepada pemangku kepentingan digital agar regulasi penyiaran digital didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan private dan publik. Kemudian kesimpulan akhir yang bisa dirangkum dari 5 jurnal ini adalah yang pertama itu permasalahan dan upaya regulasi pada komunikasi digital dan penyiaran digital di Indonesia memiliki tantangan yang unik. Yang kedua, perlu kesadaran etika, penanganan isu privasi, dan juga regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di Indonesia, tantangan dalam regulasi komunikasi digital dan penyiaran digital mencuat sebagai konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi informasi Permasalahan utama yang muncul melibatkan pelanggaran UU ITE,
seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan penistaan agama yang menjadi isu sentral yang perlu ditangani. Upaya penanganan melalui penyuluhan, patroli cyber, diseminasi informasi, dan penegakan hukum telah diimplementasikan sebagai respon terhadap dinamika kompleks yang mewarnai ruang virtual. Selain itu, dalam konteks penyiaran digital, kendala terkait digitalisasi muncul sebagai tantangan serius. Regulasi yang mengatur peran negara, swasta, dan manfaat bagi masyarakat dalam penyiaran digital menjadi sebuah dinamika kompleks. Penggunaan teknologi digital dalam penyiaran dianggap sebagai solusi untuk pembatasan frekuensi dan efisiensi penggunaan media. Namun, perdebatan seputar model multiplexing dan peran pemerintah dalam pengaturan frekuensi menciptakan dinamika yang rumit. Kesadaran akan etika dan penanganan isu privasi menjadi krusial dalam menjaga integritas komunikasi digital. Studi kasus terhadap regulasi privasi data digital di Indonesia menunjukkan ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada, khususnya dalam penanganan dampak terhadap keamanan privasi dari data pengguna. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengguna di era komunikasi digital yang terus berkembang. Hal ini melibatkan keseimbangan antara perlindungan privasi dan juga kebebasan berkomunikasi. Kesimpulan secara menyeluruh menunjukkan bahwa Indonesia perlu menghadapi tantangan unik dalam mengatur komunikasi digital dan penyiaran digital. Regulasi yang efektif harus melibatkan peran negara, pihak swasta, dan juga memperhitungkan manfaat bagi masyarakat. Dalam upaya mencapai hal tersebut, kesadaran akan etika dan penanganan isu privasi menjadi landasan penting. Sementara regulasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam ekosistem digital. Demikian video yang dapat saya sampaikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.